jalannya tak bagus. Jalannya seperti lewat di sawah-sawah, banyak air, banyak lumpur, macam mana ini. Tapi tadi saya bilang sama orang-orang yang ada di mobil, gak apa-apa jalan tak bagus. Mengapa? Biar tak cepat kiamat. Karena jalan kalau udah bagus semua, katanya cepat kiamat. Tapi alhamdulillah ya, walaupun jalan tak bagus, akhirnya bisa sampai ke tempat ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita memang hidup di zaman akhir. Mengapa zaman akhir? Zaman banyak fitnah. Apa fitnah ini? Fitnah itu artinya ujian. Fitnah banyak ujian, banyak tantangan, dimana kalau orang itu kalah, tidak lulus menghadapi fitnah itu, akan tergelincir, akan terpengaruh oleh perkembangan zaman, akan terpengaruh oleh kerusakan-kerusakan yang melanda umat manusia pada masa sekarang. Apa fitnah yang terjadi sekarang? Tadi Bapak Kepala Desa membicarakan tentang fitnah-fitnah dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nuaim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun." Bagaimana sikap kalian? Apa yang akan kalian lakukan apabila kalian telah berpakaian fitnah? Apa maksudnya berpakaian fitnah? Manusia ini dalam kehidupan sehari-hari pasti butuh pakaian. Ke kebun pakai baju, ke masjid pakai baju, ke pasar pakai ke madrasah, ke sekolah pakai, di rumah ada tamu pakai Artinya apa? Baju ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang tak bisa ditinggalkan. Di akhir zaman ini ada benda-benda, ada perkara-perkara yang sebenarnya menjadi fitnah, menjadi ujian. Maksudnya menjadi ujian dapat menimbulkan kerusakan. Tetapi perkara-perkara itu kita butuhkan, kita perlukan, sebagaimana halnya kita butuh baju, butuh pakaian. Contohnya apa? Kalau orang sini biasanya bilang apa? Contohnya apa? Contohnya televisi. Ibu-ibu di rumahnya ada TV enggak? Ada? Ada berapa TV-nya? Ada yang punya 2. Ibu-ibu kalau menyalakan TV, kira-kira yang ditengok, yang ditonton itu pengajian agama atau film sinetron? Film sinetron berarti fitnah namanya itu. Mengapa fitnah? Yang namanya film sinetron itu yang diajarkan tak ada yang baik.
Kadang mengajarkan bagaimana caranya anak mengakali atau membohongi orang tua. Kadang mengajarkan bagaimana seorang istri berselingkuh. Betul? Ya pokoknya yang jelek-jelek di TV. Bahkan walaupun filmnya film santri, kadang-kadang di TV ini ada film pesantren. Nanti ada yang tak baik juga. Mengapa? Kadang di filmnya itu ustadznya pacaran, ustadzahnya pacaran, padahal di pesantren tak boleh macam itu. Tapi TV itu memang tak baik. Tapi walaupun TV ini tak baik, kita perlukan sebagaimana halnya kita perlu baju. Tak ada orang sekarang ini yang tak ada TV, betul? Ini TV. Kalau nggak punya TV sedih. Mengapa sedih? Anak kita nanti betah di rumah tetangga, tengok TV. Kemudian fitnah lain ya di akhir zaman yang juga fitnah sekarang apa namanya? Android, handphone, HP. Ini ibu-ibu yang muda-muda punya HP. Kalau yang tua-tua macam tak punya ini. Mungkin punya cucunya. HP ini juga fitnah saudara. Mengapa fitnah? Isinya HP itu mulai dari yang baik-baik sampai yang jelek-jelek ada. Kalau nggak percaya tanya sama yang punya HP. Tapi jangan tengok yang jelek-jelek. Nah, ini fitnah. Fatuttakhudhu sunnatan. Lalu perkara-perkara fitnah itu dijadikan sebagai sunnah, dijadikan sebagai kebaikan. Macam mana dijadikan kebaikan? Orang-orang dulu kalau lepas sholat maghrib biasanya suaminya baca yasin, istrinya baca wirid pegang tasbih. Tapi kalau sekarang selesai sholat maghrib ya, sekarang ini selesai sholat maghrib, ibunya pegang remote di depan TV, bapaknya sambil main HP. Ini zaman sekarang memang ini namanya fitnah, dianggap sunnah. Dianggap sunnah. Bahkan yang HP ini lebih parah saudara. HP, handphone ini sekarang disebut dengan setan gepeng. Mengapa setan gepeng? Kecil-kecil isinya banyak setannya, tapi dibawa kemana-mana. Betul? Itu HP. Mengapa HP ini dianggap sunnah sekarang ini? Dulu ustaz-ustaz kalau pergi kemana-mana di sakunya bawa tasbih. Begitu duduk di bis atau di apa, wiridan. Sekarang kalau ustaz-ustaz kalau pergi kemana-mana di sakunya ada apa? Ada HP. Begitu duduk di masjid buka HP. Padahal hari Jumat, kapan mau baca surat Kahfi? Ini sekarang. Saya beberapa kali sholat di depan Ka'bah, lalu sholat di Masjid Nabawi. Ala sahibihi afdhalus sholati wassalam. Pas sholat, ketika orang-orang khusyuk sholat, tiba-tiba ada HP berbunyi. Ada panggilan, nada panggilan di HP. Apa bunyinya? Bunyinya lagu dangdut saudara. Kira-kira kalau lagu dangdut yang punya HP orang Arab apa orang Indonesia? Kira-kira Indonesianya Jawa apa Sumatera? Sumateranya mana? Jambi. Ini memang apa namanya bahaya memang. Artinya apa?
terutama yang dewasa, yang tua-tua, hati-hati dengan hati. Jangan habiskan waktu kita dengan TV dan HP. Mengapa? Karena ini termasuk fitnah akhir zaman. Dan ini fitnah memang. Dan akibatnya parah, fatal. Mengapa? Sebab adanya TV, adanya HP, adanya Android, adanya internet, adanya wifi. Entah apa lagi itu. Dalam hadis itu dikatakan yarbu fihas shaghir. Anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Jadi dewasa. Anak sekarang ini cepat dewasa. Yang perempuan cepat memasuki masa-masa haid. Tak macam anak-anak dulu. Yang laki-laki cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Mengapa? Ya gara-gara tontonan yang ada di TV dan HP ini. Karenanya cara terbaik pada masa sekarang agar kita kalau anak tidak terpengaruh TV, gak terpengaruh HP, gak terpengaruh internet. Cara terbaik anak-anak kalau sudah waktunya belajar dikirim, dimasukkan ke pondok pesantren. Kalau masuk pondok pesantren insya Allah aman. Mengapa? Di pondok tidak ada TV, di pondok tidak ada HP. Tapi kalau ada di rumah, anak-anak ada di rumah, HP yang terus. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini bahaya bagi yang anak-anak. Bagi yang dewasa-dewasa, yang tua-tua juga bahaya. Mengapa? Dalam hadis dikatakan wa yahramu fihal kabir. Sebab fitnah itu orang-orang dewasa cepat tua, cepat lumpuh, cepat pikun, cepat sakit-sakitan dan cepat mati. Betul? Mengapa? Gara-gara hati. Mengapa cepat tua? Yang ditengok tiap hari TV. Nanti di televisi ada iklan motor, ada iklan sepeda motor. Apa kalau di sini? Sepeda, Honda. Ada iklan Honda. Anaknya yang sekolah SMA minta Honda baru. Nanti besoknya ada iklan kulkas, istrinya minta kulkas baru. Nanti ada iklan mobil, minta lagi. Akhirnya minta terus. Dan sekarang ini orang untuk punya barang-barang mewah tak perlu kaya. Cukup punya uang sedikit, datang ke dealer, ke showroom, bawa KTP, pulang ke rumah bawa Honda baru. Betul? Akhirnya tiap bulan dikejar hutang, akhirnya cepat tua. Ini bahayanya TV, saudara. Belum lagi bahayanya HP. HP ini memang benar-benar bahaya. Mengapa bahaya? Semua daerah di Indonesia menyatakan angka perceraian suami istri ini meningkat gara-gara HP. Betul? Mengapa gara-gara HP? Istrinya main HP, lalu istrinya chatting dengan laki-laki lain. Kadang suaminya pula gara-gara HP. Saya beberapa waktu yang lalu ceramah di Dumai, bukan Sumai. Mana Dumai? Hah? Riau. Kalau Dumai itu Riau, kalau Sumai Jambi. Beda D dan S. Saya bermalam di hotel. Saya keluar masuk dari hotel pakai baju putih, bawa imamah waserban. Karena waserban tiap hari orang yang bertugas bersih-bersih hotel itu mendekat saya.
Kalau bersih kamar saya lama sekali, macam orang ini ingin disapa. Akhirnya saya sapa, apa kabar Pak? Langsung merasa senang, loh Pak Kiai menyapa saya, katanya. Akhirnya duduk. Setelah duduk apa? Kata orang tersebut, Pak Kiai, saya boleh curhat enggak? Apa curhat itu? Berbagi curahan hati. Curhat apa? Pak Kiai, gimana caranya mengembalikan barang yang hilang? Loh, kamu kehilangan apa? Pak Kiai, saya kehilangan istri. Lah memangnya istri kamu ditinggal di mana? Ditinggal di kebun apa di pasar? Loh enggak Pak Kiai, ada di rumah. Kamu bertengkar sama istri? Tak ada Pak Kiai, tak pernah bertengkar. Kamu belum punya anak ya? Anak sudah 3 Kiai. Sudah 3. Bini kamu pegang HP. Betul Pak Kiai, pegang HP. Nah ini masalahnya. Gimana ceritanya? Kata dia, tiba-tiba istri ini pergi Kiai, meninggalkan saya dan anak-anak. Saya lagi kerja, dia kirim pesan. Apa pesannya? Mas, ini pesan terakhir. Jangan cari aku lagi. Aku pergi jauh ke sana. Emas gak tahu aku pergi kemana. Nah, kira-kira kalau ada perempuan pergi jauh dari suaminya, itu kira-kira sama laki-laki apa sama perempuan? Sama laki-laki. Itu namanya selingkuh. Itu namanya buaya darat. Hati-hati loh dengan HP, takut jadi buaya darat. Ya kadang-kadang suaminya juga. Saya sering orang-orang curhat pada saya. Gimana curhatnya Pak Kiai? Saya ini tak henti-henti sakit hati sama suami. Kenapa sakit hati? Dulu awal-awal punya HP, kalau ada orang telepon bagi tahu saya. Nih si anu telepon, diangkat. Terus belakangan ini kalau ada telepon lari keluar Pak Kiai, menjauh dari saya. Setelah lari teleponnya diangkat. Nah ini kan macam tak enak hati. Saya istrinya tak boleh tahu siapa yang telepon dia. Terus gimana? Saya curiga Pak Kiai, suami saya selingkuh dengan wanita lah. Akhirnya apa? Gara-gara suaminya selingkuh, istrinya sakit hati. Akhirnya sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan, makan hati cepat tuh. Ya kadang-kadang istrinya selingkuh. Karena istrinya selingkuh, sakit hati, makan hati, suaminya sakit-sakitan, bisa cepat tuh. Nah ini saudara termasuk fitnah akhir zaman. Nah, dari dalam hadis itu dikatakan, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila fitnah itu ditinggalkan, orang nggak punya TV, orang nggak punya HP, maka orang-orang akan mencela kamu ketinggalan zaman. Betul? Betul saudara. Anak kita kadang punya Honda, karena Hondanya jelek gak mau pakai. Mengapa? Malu sama kawan minta yang baru. Gak punya HP dianggap ketinggalan zaman. Betul? Tahun 2004 saya balik dari pondok, pulang dari pondok. Oleh orang tua disuruh kawin. Waktu itu belum ada calon, masih cari-cari ke sana kemari. Siapa kira-kira yang cocok menjadi tambatan hati? Ada kawan cakap pada saya bilang, kamu gak punya HP. Saya bilang, buat apa saya beli HP? Saya gak perlu telepon orang,
dan mungkin orang juga gak ada yang perlu telepon saya. Kata kawan ini, sekarang ini zamannya kalau gak punya HP ketinggalan loh, saya tak punya uang mau beli HP, saya belum kerja. Kata kawan saya ini, kamu sering diperlukan kiai besar. Coba kiai-kiai yang sering perlu kamu itu minta uangnya, kamu minta HP pasti dikasih. Enggak lah, malu. Masa ingin punya HP mau minta sama orang, malu. Karena balik dari pondok belum kawin sudah diundang ceramah kemana-mana, kadang keluar kabupaten, lama-lama isi dompet sering dikasih sama orang, dihitung berapa uang saya ini. Setelah dihitung tanya sama kawan-kawan, berapa harganya HP? Kata kawan-kawan, Pak Ustadz, HP ini harganya tergantung budget, uangnya ada berapa, yang murah ada, yang mahal ada juga. Saya bilang, uang saya ini 450.000. Wah, itu HP sudah sangat bagus Ustadz, bisa telepon ke Sumatera, bisa telepon ke Malaysia dan Amerika, sudah kemana-mana. Akhirnya beli HP saudara seharga 400, kartunya waktu itu seharga 20.000. Setelah punya HP bagaimana? Bingung. Mengapa bingung? Ini siapa yang mau ditelepon? Wong ayah dan mama saya belum punya HP, saudara saya tak ada yang punya HP, bingung sendiri. Akhirnya kalau jumpa kawan, yang ditanya apa kabar? Bukan, tapi yang ditanya berapa nomor HP-nya. Ini gara-gara lama-lama tahun 2009 jumpa kawan lain, kawan lagi, tanya dia, Pak Ustadz, apa merek HP-nya? HP saya ini bagus, terbaru, Nokia. Kata kawan ini, ganti Pak Ustadz. Apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Akhirnya apa? Beli BlackBerry terus. Karena kalau nggak punya BlackBerry katanya ketinggalan Nah, ini artinya apa? Di akhir zaman seperti sekarang ini, banyak orang membeli barang-barang mewah bukan karena kebutuhan, tetapi karena gaya hidup, takut mati gaya, dan itu tak bagus, merusak terhadap kehidupan. Ini yang namanya fitnah akhir zaman. Baca sholawat. Sholatu